Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen mutu. Ini adalah slide pertama. Slide kedua kita masuk ke definisi. Ya, jadi mutu itu sendiri itu merupakan kesesuaian produk yang dihasilkan dengan persyaratan yang diinginkan para pelanggan sehingga kepuasan para pelanggan bisa terwujud. Jadi dirangkum atau didefinisikan lebih detail lagi dari definisi manajemen mutu sendiri itu adalah merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan maupun pelanggan. Jadi di mana mutu ini merupakan suatu perlakuan atau kegiatan yang menjaga barang atau hasil produksi sekaligus menjaga kepercayaan para pelanggan. Jadi, dari pengertian yang telah kita dengarkan, yang kita bacakan di slide sebelumnya, maka di sini kita harus membutuhkan atau kita harus mencapai mutu yang baik agar dapat memuaskan para pelanggan. Jadi pelanggan ini terbagi menjadi dua jenis, bisa dikatakan sebagai dua jenis pelanggan, yaitu pelanggan internal. Pelanggan internal itu sendiri adalah seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pendidikan seperti peserta didik, mahasiswa atau mahasiswi, staf akademik, staf admin, teknis, dan lain-lain. Kemudian ada pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal ini adalah masyarakat luar yang menggunakan produk dari hasil penyelenggaraan proses pendidikan seperti masyarakat, dunia industri, lembaga atau instansi. Slide yang berikutnya, upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan diperlakukan beberapa proses atau tahapan, yaitu dengan tahap yang pertama adalah tahap budaya non-mutu. Yang kedua adalah tahap menumbuhkan kesadaran mutu. Yang ketiga, pengendalian mutu. Yang keempat, manajemen mutu terpadu. Dan yang terakhir, jaminan mutu. Di slide berikutnya adalah kita mempelajari tentang bagaimana pentingnya atau seberapa pentingnya manajemen mutu ini. Ada 2 poin di sini, yaitu pentingnya manajemen mutu di bidang operasional. Itu merupakan kebijakan atau strategi untuk meningkatkan daya saing. Jadi mutu itu juga berdampak pada persaingan antar industri atau antar organisasi ataupun perusahaan. Terus yang kedua, di bidang pemasaran, ini merupakan unsur marketing mix atau bauran pemasaran, yaitu meliputi produk, harga, promosi, dan saluran distribusi. Di slide yang berikutnya, komponen utama yang harus dimiliki. Ini komponen utama manajemen mutu, yaitu mencakup 3 komponen, yaitu pengendalian mutu, jaminan mutu, dan perbaikan mutu. Yang berikut adalah prinsip-prinsip manajemen mutu. Ada 4 prinsip di sini, yaitu kendalikan kinerja sejak awal, jangan menyalahkan orang lain, bertindak berdasarkan prinsip
atau prioritas. Yang keempat, utamakan selera para pelanggan. Dimensi mutu. Di sini ada beberapa dimensi, yaitu kinerja atau performance, ciri atau keistimewaan tambahan, kehandalan, kesesuaian, daya tahan, kemampuan pelayanan, estetika, dan kualitas yang dipersepsikan. Slide berikut adalah pengukuran biaya mutu. Itu mencakup produk yang bermutu tinggi, produk yang murah, dan produk yang cepat distribusinya. Definisi biaya mutu. Biaya mutu adalah biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena mutu yang buruk. Jadi, biaya mutu merupakan biaya yang berkaitan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan kerusakan. Laporan kerja mutu, yaitu mengidentifikasi biaya yang disajikan dalam laporan kinerja, mengidentifikasikan tingkat kinerja mutu organisasi, mengukur tingkat kinerja mutu. Yang terakhir, slide terakhir adalah jenis-jenis laporan dari manajemen mutu, yaitu laporan standar interim, laporan tren satu periode, laporan tren periode ganda, dan laporan jangka panjang. Sekian video presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau salah penyebutan dalam video ini, mohon maaf. Dan jika materi kami belum lengkap, harap dimaklumi. Sekian dan terima kasih.